Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di kelas pengendalian penyakit tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai best practice untuk pengendalian Pythium apanidermatum. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengendalian Pythium apanidermatum melalui cara analisis populasi genetiknya untuk melihat sumber infeksinya. Nah, jadi mungkin adik-adik sekalian belum terlalu mengenal ya Pythium apanidermatum itu sebenarnya patogen apa. Nah, Pythium apanidermatum ini pertama kali diisolasi pada tahun 1930 di Hawaii. Jadi awalnya Pythium apanidermatum ini menyerang tanaman pepaya. Nah, kemudian penelitian yang berkembang menunjukkan bahwa Pythium apanidermatum ini juga memiliki beberapa host atau memiliki beberapa inang. Nah, tanaman inangnya itu antara lain ada buncis, kemudian ada kunyit, lalu ada gandum, ada paprika, ada juga ini tanaman hias namanya poinsettia. Nah, karakteristik dari Pythium apanidermatum ini kalian bisa lihat di gambar ini. Yang pertama, dia memiliki sporanium yang inflated dan berbentuk filamentus. Kemudian oospornya memiliki bentuk apleureutic dan antheridiumnya bersifat interkalar. Lalu, bagaimana cara kita mendeteksi atau menganalisis keanekaragaman populasi dari Pythium apanidermatum ini untuk menentukan sumber infeksinya? Kita di sini menggunakan mikrosatelit marker atau penanda mikrosatelit. Kenapa sih digunakan penanda mikrosatelit? Karena penanda mikrosatelit ini merupakan jadi mikrosatelit ini adalah bagian kecil dari DNA pada suatu makhluk hidup ya. Jadi di sini dia bersifat kodominan, kemudian polimorfik, lalu biasanya ada di non-coding region. Karena dia berada di non-coding region, maka mikrosatelit marker ini atau penanda mikrosatelit ini dia memiliki sifat sangat mudah berubah atau sangat mudah bermutasi karena dia ada di bagian non-coding pada suatu DNA. Namun biasanya walaupun dia berada di bagian yang non-coding, dia akan diapit ya, diapit atau dihimpit oleh flanking region namanya. Nah, flanking regionnya ini bersifat conserve. Conserve ini artinya dia tidak mudah bermutasi. Nah, jadi mikrosatelit ini akan sangat cocok ya digunakan sebagai penanda genetik untuk DNA fingerprinting, menganalisis orang tua atau gene mapping, juga untuk penelitian populasi genetik. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan ya dalam penelitian ini untuk mengetahui sumber infeksi dari Pythium apanidermatum yang pertama adalah mengoleksi isolat, kemudian melakukan microsatellite phenotyping, lalu menganalisis populasinya. Nah, untuk isolatnya sendiri diisolasi 196 DNA dari 196 isolat Pythium apanidermatum yang pada case ini atau pada kasus ini dilakukan di Jepang. Nah, kemudian diamplifikasi ada 11 mikrosatelit marker atau penanda mikrosatelitnya, bisa dilihat di sini. Kemudian kita ukur berapa besaran DNA tiap fragmennya dengan menggunakan kapilari elektroforesis. Nah, untuk analisis genetika populasinya, yaitu pertama ada yang dibuat dengan menggunakan pohon filogenetik. Kemudian dihitung jarak genetik distance-nya dengan menggunakan Ginalex. Kemudian diproduksi pohon filogenetiknya dengan menggunakan Mega. Lalu yang kedua juga kita lakukan analisis statistik dengan menggunakan Ginalex. Nah, ini untuk markernya, mungkin kalian cukup tahu aja gitu ya. Nah, untuk asal isolatnya sendiri, sebagian besar itu diisolasi di Shizuoka dan Mie. Untuk yang diisolasi di Shizuoka,
itu diambil dari greenhouse atau rumah kaca produsen tomat ya. Nah, di sini ada 63 isolat. Kemudian untuk yang di MIE diisolasi 28 isolat dari total 28 tambah 28 ya, jadi 56 isolat dari 2 farm atau 2 perkebunan dan beberapa tanaman-tanaman lain. Nah, ini adalah pohon filogenetik yang dihasilkan dari hasil analisis tadi. Ada 3 clade ya, atau 3 kelompok. Jadi clade yang pertama kita bisa lihat ini sama bentuk, sama warna. Sama bentuk, ini tandanya sama asal, sama warna, ini tandanya sama lokasi pengambilan. Nah, ini ada hostnya sama. Jadi yang warnanya hijau, ini hostnya adalah tomat yang diisolasi dari MIE. Yang warnanya purple atau ungu, ini adalah hostnya nutrient solution atau cairan dari hidroponik yang diisolasi di Shizuoka. Kita bisa lihat ya di sini. Nah, yang pertama kita lihat nih ada dari MIE ya. Dari MIE itu ternyata kita bisa lihat dari kedua, kita kan tadi isolasi dari 2 perkebunan ya. Dari 2 perkebunan ini ternyata secara genetik mereka jauh. Jadi yang satu berada di clade yang pertama, yang satu lagi berada di clade yang kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa baik yang dari MIE yang di perkebunan A dan perkebunan B, ini mereka tidak memiliki pertukaran genetik, tidak saling bertukar materi genetik, sehingga mereka tidak bertemu ya satu sama lain. Nah, namun kita bisa lihat yang di B ini ternyata dia memiliki kesamaan dengan isolat yang diisolasi dari tanah di area Yamanashi dan Oita. Nah, setelah kita telusuri ke petaninya, diketahui bahwa ternyata memang mereka memperoleh media tanam ya, salah satunya dari daerah Yamanashi. Jadi ada kemungkinan Pythium apanidermatum ini terbawa dari media tanam yang ada di Yamanashi tersebut sampai ke MIE. Nah, ini kita skip aja. Nah, ini yang paling penting ya semuanya. Bisa dilihat di sini adalah distribusi dari beberapa MLG. MLG itu kayak tipe genotip dari Pythium apanidermatum yang diisolasi di perkebunan tomat di Shizuoka. Nah, di sini jadi mereka punya 3 greenhouse yang terinfeksi Pythium apanidermatum, dan ini kita isolasi Pythium apanidermatumnya secara berkala dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di setiap bulan. Jadi kayak setiap bulan kita isolasi dapat, kemudian dianalisis. Nah, di sini dari 3 greenhouse ini ternyata salah satunya kita juga dapat dari sekitar greenhouse atau dari luar gitu, karena kita ketahui ya Pythium apanidermatum ini adalah makhluk hidup yang dia bisa hidup di tanah, jadi dia nggak perlu inang juga tetap bisa hidup. Nah, jadi ternyata Pythium apanidermatum yang menginfeksi ya, mayoritas menginfeksi di greenhouse yang 3 greenhouse yang menjadi concern oleh para petani ini berasal dari tanah yang ada di sekitar greenhouse. Nah, oleh karena itu petani kemudian mereka membuat policy ya, atau membuat rules bahwa sebelum masuk greenhouse itu nanti di depan greenhouse itu disediakan semacam wadah yang berisi cairan desinfektan untuk mencuci boots yang masuk dari luar, dan ternyata itu sangat efektif. Jadi setelah dilakukan penanganan seperti itu mengakibatkan serangan Pythium apanidermatum di dalam greenhouse ini tidak ada.
menjadi tidak ada. Jadi sekarang problemnya sudah solve atau sudah terselesaikan. Nah, ini adalah suatu kesimpulan ya. Jadi salah satu kesimpulannya adalah ketika kita menemukan tipe genotip yang mirip di tanah sekitar greenhouse dan yang ada di dalam greenhouse, besar kemungkinan tanah yang ada besar kemungkinan genotip yang ada di dalam greenhouse itu terbawa dari luar ke dalam karena adanya aktivitas manusia. Nah, oleh karena itu kita perlu concern juga ketika melakukan pengendalian tidak hanya dengan menggunakan pestisida, tapi kita juga harus mengurangi atau memberi barrier ya untuk supaya patogen itu tidak masuk ke dalam tempat kita menanam tanaman. Oke, mungkin sampai di sini perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.